sodakoh dengan wakaf. Perbedaannya apa? Antara sodakoh biasa yang umum dengan wakaf. Memang wakaf termasuk sodakoh, tetapi kita kalau nyebut sodakoh itu biasanya yang umum sekali, yang ke masjid, ke yatim dan seterusnya. Apa bedanya? Pertama, secara hukum wakaf dan sodakoh itu sama-sama hukumnya kecuali dinadarkan atau kecuali menjadi wasiat. Orang tua kita pas mau meninggal, saya wasiadah pokoknya tanah itu saya wakafkan untuk masjid, dibikin masjid atau menjadi milik masjid, terserah nanti masjid butuhnya apa, butuh parkiran jadiin parkiran, butuh toilet jadiin toilet, butuh sebagai toko jadiin toko, terserah, pokoknya itu menjadi asetnya masjid, terserah mau dibangun apa misalnya. Maka anak-anaknya jadi wajib untuk mewakafkan tanah itu berdasarkan wasiat dari bapak. Nah, sedekah pun demikian. Kemudian kepemilikan, kalau wakaf itu menjadi miliknya Allah, tapi kalau sodakoh menjadi milik personal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, para asatid, para sesepuh, seluruh jamaah yang hadir, semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di malam yang hujan gerimis dan alhamdulillah nggak ada badai, Pak ya. Nah, semoga nggak ada badai. Alhamdulillah kita diberikan segala bentuk kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, sehingga pada kesempatan kali ini kita lebih memilih untuk menerjang hujan, datang ke masjid, sholat jamaah, iktikaf, ngaji, dibandingkan sholat di rumah terus narik selimut sambil nonton YouTube. Karena dua-duanya bisa kita lakukan, tetapi karena taufik Allah lah maka kita hadir ke sini. Tanpa taufik dari Allah maka kita tidak akan bisa mendatangi majelis ilmu ini. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya dia yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Insyaallah kita akan menyambung kajian kita yang telah lalu, yaitu terkait dengan wakaf, di mana kita telah membahas tentang bagaimana ulama-ulama, bagaimana para sahabat itu melakukan wakaf. Dan hampir kita temukan di antara contoh-contoh yang fenomenal itu kebanyakan wakafnya bukan wakaf masjid, bukan wakaf apalagi Pak mushaf, bukan wakaf kuburan, tetapi wakafnya itu rata-rata wakaf sesuatu yang produktif, yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi, sehingga ketika sudah wakaf itu kok menghasilkan uang atau mungkin bahan makanan pokok dan lain sebagainya, akan sangat mudah untuk kemudian disalurkan ke dalam bidang apapun. Dan perlu diketahui, wakaf untuk ibadah itu pahalanya besar, tapi wakaf untuk makanan pokok itu juga sangat besar. Insya Allah kalau masjidnya jelek, masjidnya reot, masjidnya biasa saja, itu tetap orang bisa sholat, Pak. Tetapi kalau tidak ada makanan, itu orang bisa mati. Maka dalam level tertentu makanan itu jauh lebih penting dibandingkan tempat sholat. Dalam level tertentu ya, kalau insya Allah saat ini makanan kita sudah selesai, Pak.
Semoga saja sudah selesai. Meskipun banyak juga orang yang untuk makan saja masih perlu ngutang. Itu kita sudah gambarkan zaman dulu kurang lebih seperti itu. Baik, untuk berikutnya ini PowerPoint-nya bisa nyala? Atau lagi belum bisa ya? Oke. Kita akan coba untuk melihat sebenarnya wakaf itu posisinya di mana sih? Jika kita lihat di dalam instrumen-instrumen crowdfunding di dalam Islam. Kita tahu ada istilah zakat. Kita juga tahu ada istilah sedekah. Kita tahu ada istilah infak. Kita tahu ada istilah hibah. Kita tahu ada istilah wakaf. Nah, bedanya apa, Pak? Kira-kira kalau kita tadi masuk ke masjid bawa uang 10 ribuan atau 20 ribuan, kita masukkan ke kotak kencelengan tersebut. Nah, itu masuknya sedekah, infak, zakat, wakaf atau apa? Kira-kira infak ya Pak ya. Nah, kalau kita ngasih ke istri, ke anak, namanya apa? Sedekah, hibah. Kita ngasih makan nih ke anak nih, apa namanya? Namanya kewajiban. Betul, itu kewajiban kan hukumnya Pak. Ini namanya bukan sedekah. Berarti ngasih ke anak itu sedekah. Ngasih ke anak itu sedekah. Nah, makanya kita harus tahu nih, kira-kira apa nih kita masukin ke kencelengan apa? Itu kadang kita bingung. Bedanya apa? Sedekah sama infak apa, Pak? Kalau untuk harta infak. Kalau sedekah tidak harus harta. Senyuman pun sedekah. Oh iya betul ya. Sedekah, senyuman juga bisa berarti sedekah. Baik. Ya, itu mungkin ya. Tetapi apakah itu? Nah, kita coba lihat perbedaan zakat, infak, sedekah itu apa? Karena kadang kita suka bingung. Dengan yang instrumen itu aja bingung. Padahal masing-masing punya hukumnya, masing-masing punya aturannya. Nah, jangan sampai kita salah mentasarufkan sesuatu karena kita tidak paham hakikat itu. Kita tidak paham apa itu. Nah, makanya kita biasanya datang ke Basnas atau Lazis atau apapun itu namanya, terus mau store uang, ini apa ini? Infak, sedekah atau zakat? Pokoknya saya mau ngeluarin duit buat kebaikan, dah gitu. Kadang kitanya pun suka bingung. Nah, ini maka tidak boleh seperti itu. Karena di antara yang disebutkan di atas ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Kalau wajib harus dikeluarkan, harus digugurkan. Karena jangan sampai begini, Pak. Orang sholat qiyamul lail sampai 11 rakaat. Bagus enggak, Pak? Bagus. Tapi sholat subuh lewat. Lebih baik sholat qiyamul lail 11 rakaat tapi enggak subuh, atau sholat subuh 2 rakaat tapi enggak qiyamul lail? Kenapa? Karena yang wajib. Nah, itu kita perlu identifikasi. Ngeluarin duit itu ada yang wajib, ada yang nggak wajib. Jangan sampai kita ngeluarin duit yang nggak wajib itu banyak, giliran yang wajib malah lupa, malah nggak tahu, malah nggak dikerjakan. Nah, ini kan bahaya. Ya, semoga kalau karena nggak tahu, insya Allah ya nggak dosa karena kesalahannya, tapi dosa karena nggak taunya, kan gitu. Nah, makanya wajib ngaji itu jadi wajib, Pak. Tidak tahu atau tidak faham ilmu agama itu bisa menjadi dosa di dalam syariat Islam. Maka ngaji itu jadi faridhatun ala kulli muslim. Apa saja perbedaan zakat, infak dan sedekah? Pertama, infak itu artinya mengeluarkan harta ataupun belanja. Pokoknya mengeluarkan harta itu namanya infak. Yang mana ini umum sekali. Makanya kita ngasih duit ke istri, ke anak, itu hukumnya kan wajib, Pak ya. Dalam kadar tertentu, namanya apa? Nafkah dan infak itu sama. Coba, nafkah itu apa saja ininya? Nafaqah, nun, fa, qaf. Infak itu juga nun, fa, qaf. Itu artinya sama. Membelanjakan harta. Nah, maka infak itu adalah setiap kita mengeluarkan uang, itu disebut nafkah atau infak. Mau untuk satu hal yang positif ataupun negatif, mau yang hukumnya sunnah ataupun wajib, bahkan yang haram, itu namanya infak. Makanya nanti ada
orang-orang yang menginfakkan di jalan syaitan, itu ada. Orang-orang yang menginfakkan untuk menghalangi jalan Allah, itu disebut infak. Makanya nanti infak itu dibagi dua. Satu di jalan Allah, dua di jalan selain Allah. Di jalan Allah ataupun di jalan selain Allah. Yang mana? Contohnya nih, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya untuk menghalang-halangi dari jalan Allah. Orang kafir yang mengeluarkan hartanya untuk memerangi orang Islam disebut orang kafir yang sedang berinfak. Bagus atau jelek, Pak? Jelek, masa bagus? Jelek lah. Jelek. Orang kafir, tapi tetap disebut sebagai infak. Oke, maka infak itu umum sekali, Pak. Kalau kita katakan seluruh mengeluarkan harta itu infak. Di jalan Allah contohnya ya bangun masjid, bangun pesantren dan seterusnya. Di jalan selain Allah ya bisa negatif, bisa netral. Kalau netral itu ya kita beli celana, beli pakaian, itu infak. Nah, dan itu bukan di jalan Allah, meskipun juga bukan di jalan syaitan. Nah, kalau misalnya wah ini besok malam baru nih, tahun baru nih, pokoknya beli mercon yang banyak, terus bakar jagung, nah ini masih agak-agak mending lah. Kemudian habis itu dorongannya apa nih? Ini biar anget-anget malam-malam apa nih? Nah, apa nih Pak kira-kira? Nah kan gitu kan. Ini infak di jalan setan udah kayak ini. Infak di jalan setan yang seperti itu. Oke, jadi di jalan selain Allah itu ada yang boleh, masih boleh, ada yang hukumnya sudah haram. Dan semuanya disebut infak. Nah, infak di jalan Allah itu namanya sedekah. Ya, jadi kalau sudah sedekah itu pasti infak. Infak di jalan Allah itu namanya sedekah. Oke. Dan sedekah itu nanti ada dua. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Pokoknya sedekah itu mengeluarkan harta di jalan Allah. Sudah itu namanya sedekah semuanya. Mau yang wajib ataupun yang sunnah namanya sedekah. Walaupun biasanya Pak telinga kita atau kita sering menggunakan kalau sedekah itu konotasinya yang wajib atau yang sunnah biasanya. Yang sunnah. Biasanya kalau sunnah-sunnah kita sebut sedekah. Ya, atau infak. Makanya kan kita sendiri bingung bedanya infak sama sedekah apa? Ya kan? Kita infak ini sedekah atau infak? Ya bukannya sama gitu ya. Tapi kenapa kalau sama ditulis dua-duanya? Nah, makanya kadang juga yang nulis itu juga kurang tepat juga, enggak paham juga, Pak. Tempat menerima infak sedekah Anda. Bedanya infak sama sedekah apa? Ya pokoknya keluarin duit lah buat saya, kan gitu. Nah, ini makanya kita insya Allah sih kalau salah yang begini nggak akan sampai masuk neraka sih, enggak sih, Pak ya. Tapi maksudnya harus beda lah. Yang ngaji sama yang nggak ngaji itu harus tahu. Harus kelihatan bedanya. Baik. Sedekah yang hukumnya wajib contohnya adalah zakat. Jadi zakat itu sedekah atau bukan? Sedekah, tapi yang hukumnya wajib. Ya. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan yang surat At-Taubah ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Sesungguhnya sedekah itu untuk fakir, miskin, terus siapa lagi, Pak? Amil, mu'allaf, budak, gharim, ibnu sabilillah untuk 8 orang. Itu maksudnya adalah zakat. Tapi Allah menyebutkannya innamas shadaqatu lil fuqara. Innamas shadaqat. Zakat disebut dengan sedekah. Para ulama mengatakan maksudnya sedekah wajib yaitu zakat. Nah, maka zakat itu termasuk sedekah yang hukumnya wajib. Jadi kalau boleh saya lingkarkan, Pak, kayak bikin diagram Venn. Tahu Pak diagram Venn? Ini dulu kalau sekolah sampai MTS atau SMP tahu ini. Tapi ya bisa jadi dulu sih nyampe saat cuman udah lama sekali, udah lupaan gitu ya. Nah, lingkaran paling besar itu namanya infak. Di dalamnya itu ada sedekah. Lingkaran kecil namanya sedekah. Di dalam sedekah itu ada 2 lingkaran kecil, satu wajib, satu sunnah. Oke. Kemudian yang berikutnya apalagi yang wajib?
selain zakat, yaitu nadar. Nadar itu menjadi hukumnya wajib bukan karena syariat mewajibkan, tapi karena kita sendiri yang mewajibkan. Dan nadar ini para ulama mengatakan hukumnya makruh. Orang suka nadar itu makruh, Pak. Tapi kalau sudah terlanjur nadar dan terjadi, wajib hukumnya dia kerjakan. Tapi hukum aslinya adalah makruh. Kenapa kok makruh? Para ulama mengatakan orang mau berbuat baik aja kok pakai syarat-syaratan harus ini harus itu. Kan biasanya gitu, Pak ya. Pokoknya kalau saya punya anak lagi, saya mau sedekah 10 juta. Lah mau sedekah 10 juta mah sedekah aja, nggak usah pakai nunggu punya anak lagi kan gitu. Pokoknya kalau saya punya mobil lagi, saya mau sedekah 10 juta. Pokoknya kalau saya punya istri yang solihah gitu, Pak. Kok lagi? Ya lagi juga boleh. Kalau punya istri lagi maka saya akan sodakoh. Lah mau sodakoh aja kok harus nunggu punya istri lagi. Nah ini kan menjadi sifat apa ya? Transaksional. Akhirnya ibadah kita itu transaksional. Nah ini boleh, tetapi tidak bagus. Kalau mau ibadah saja. Nah, masalah setelah misalnya, alhamdulillah istri saya mengizinkan untuk saya nikah lagi misalnya kan gitu, Pak ya. Terus abis itu syukuran sedekah nggak apa-apa. Tapi nggak usah dari awal kok ngomong, pokoknya kalau saya bernadar kalau dapat izin dari istri pertama saya akan sedekah 10 juta. Misalnya begitu, Pak. Ini contoh saja, bukan nyindir, bukan ngomongin orang, bukan. Ini cerita saja, gitu ya. Contoh saja. Nadar. Nah, nadar hukumnya adalah sodak, masuknya dalam kategori sodakoh. Kalau nadarnya bersifat harta, maka masuk dalam kategori sodakoh, dan sodakoh yang hukumnya wajib. Kemudian yang berikutnya adalah kafarot. Kafarot ini juga hukumnya wajib, tetapi bukan syariat yang mewajibkan, melainkan gara-gara kita sendiri yang melakukan kesalahan. Contohnya apa kafarot, Pak? Yang kita tahu. Siang hari puasa pengantin baru, Pak. Ini makanya kalau nikah jangan deket-deket puasa lah, habis Syawal aja lah gitu. Bahaya kalau sebelum Ramadan itu, ya kan? Siang hari pengantin baru, tahu-tahu kejadian. Nah ini maka puasanya batal, kemudian dia wajib bayar kafarot. Apa itu kafarotnya? Pertama, merdekakan budak. Tapi masalahnya sudah nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak bisa memerdekakan budak berarti apa? Puasa berapa? 2 bulan berturut-turut 60 hari. Ya ini 1 hari aja jebol, Pak. 30 hari aja jebol satu. Gimana 60 hari? Dan 60 hari itu, Pak, harus nyambung. Begitu misalnya udah 35 nih, Pak. 36-nya batal. Ngulang dari awal lagi. Dan ini kan pernah kejadian di zaman Nabi kan? Ya Nabi, saya siang-siang kejadian Nabi. Kejadian apa? Kejadian yang saya inginkan lah gitu. Tapi nggak boleh. Oh terus gimana Nabi? Berarti kamu harus merdekakan budak. Wah saya nggak mampu, nggak punya uang Nabi. Ya sudah kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Lah ini Ramadan aja masalah, kalau 2 bulan lebih masalah lagi. Lagian kamu tuh udah tahu begitu kok bikin ini kan gitu ya. Terus ya sudah kalau gitu kasih makan 60 fakir miskin. Nabi, saya itu orang paling miskin di kampung. Ya ini Pak, makanya kalau miskin aja nggak usah bikin ulah Pak. Ngerepotin Pak gitu ya. Akhirnya sama Nabi malah dapat dikasih, ya udah ini makanan buat kamu, kasih makan buat diri kamu. Ini ibaratnya kayak semacam kafarot lah. Ini saya kasih kafarotnya, kamu mengkafaroti, bayar kepada diri sendiri. Ini Pak, Nabi luar biasa. Ada orang berbuat kesalahan dikasih opsi sampai 3, nggak ada yang bisa. Bukan dimarahin, bukan dibenci, bukan diusir, tapi malah dikasih. Itu Nabi Pak. Nah kalau kita, wah ini kalau saya Pak di tingkat yang kedua saja udah gregetan. Lagian orang miskin kok gitu ya. Miskin itu harusnya tahu diri lah gitu. Kalau saya mungkin udah mencak-mencak itu Pak. Nah, cuma untungnya nabinya bukan saya gitu ya, Nabi Muhammad gitu, yang luar biasa orangnya. Nah, kafarot itu salah satu kafarot.
Dia wajib memberi makan 60 fakir miskin. Kenapa? Ya gara-gara kesalahan dia sendiri. Bukan karena Islam yang mewajibkan, tapi karena dia sendiri yang melakukan kesalahan. Itu kafar. Baik. Ini yang wajib nih, Pak. Nah, kalau yang sunnah apa? Yang sunnah ini banyak, Pak. Contohnya ngasih nafkah kepada anak yatim. Anak yatim itu tidak selalu miskin, tetapi banyak anak yatim yang juga miskin. Maka boleh nggak anak yatim dapat zakat, Pak? Atas nama yatimnya? Nggak boleh. Nggak boleh anak yatim mendapatkan zakat atas nama yatim, itu nggak boleh. Bolehnya atas nama miskin. Kalau miskin dikasih. Nah, tapi kalau misalnya anak yatimnya misalnya siapa? Abu Rizal Bakri punya anak kecil umur 2 tahun, terus Abu Rizal Bakri meninggal. Nah, kira-kira pantas nggak Pak kita ngasih zakat ke sana? Kita nyantuni anaknya Abu Rizal Bakri gitu, yang ditinggal bapaknya meninggal, pantas nggak? Kita nyantuni balik, kita disantuni, Pak, gitu. Kan gitu. Jadi yatim itu tidak selalu miskin. Nah, tetapi kalau yatimnya kok miskin, bisa kita kasih zakat atau mungkin kita sedekah. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Saya dan kafil itu tidak hanya masalah harta, tapi orang yang ngurusin, yang menjadi backup, yang menjadi bapak pengganti dari anak yatim itu seperti ini di surga. Artinya dekat sekali. Seperti ini itu ya kayak jari telunjuk dengan jari manis, Pak. Kata Rasulullah. Tapi itu hukumnya sunnah. Apalagi misalnya ngasih kencelengan ke masjid. Itu infak atau bukan, Pak? Itu infak, betul. Infak di jalan Allah. Yang hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Yang hukumnya sunnah. Nah, ini maka namanya apa? Ya sedekah. Bisa, infak juga bisa, sama saja itu. Ya. Maksudnya infak adalah infak di jalan Allah yang hukumnya sunnah, kan gitu. Kalau sedekah ya maksudnya sedekah yang hukumnya sunnah. Kemudian apa lagi? Wakaf. Wakaf ini termasuk infak di jalan Allah yang hukumnya sunnah. Bedanya kalau sedekah biasa itu bisa berupa apa saja, tapi kalau wakaf itu harus sesuatu yang tidak habis dikonsumsi, tidak habis dibelanjakan. Itu wakaf. Insya Allah nanti kita akan bahas. Terus apa lagi? Misalnya beasiswa, apalagi untuk dakwah misalnya, apalagi kurban itu sedekah, Pak. Dan hukumnya kurban hukumnya sunnah atau wajib, Pak? Sunnah. Menurut jumhur ulama, kurban hukumnya sunnah. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Bagi yang kaya. Kaya itu batasannya apa? Punya motor, punya TV. Zaman dulu saya kecil, Pak, orang kaya itu yang punya TV. Sekarang orang kaya pada nggak punya TV, Pak. Ya kan? Jarang orang kaya nonton. Bahkan banyak anak kecil sekarang itu nggak tahu Trans TV itu apa. Apalagi LaTV itu, Pak, LaTV, Pak. TPI ada nggak TPI? Dulu ada, sekarang udah nggak ada. Anak-anak kecil tuh pada nggak tahu TV itu. Ya, orang-orang sekarang malah nggak tahu TV itu. Jadi itu sudah bukan standar lagi. Standarnya apa? Standarnya adalah punya nisom. Kalau dia punya emas 85 gram atau uang senilai dengan 85 gram emas, berarti sekitar 80 juta, maka wajib bagi dia kurban. Tapi orang kalau masih punya 50 juta, itu menurut mazhab Hanafi pun yang mengatakan kurban wajib, dia tidak wajib. Kenapa? Karena belum disebut kaya. Jadi Pak, tenang aja, Pak. Meskipun kita jarang-jarang kurban misalnya, atau kurban jarang-jarang, tapi kalau nggak kaya, insya Allah menurut madhab, 4 madhab semuanya tidak wajib. Orang yang punya duit 20 atau 50 juta tok, itu menurut 4 madhab tidak wajib kurban semuanya. Kenapa? Jumhur ulama mengatakan memang tidak wajib. Madhab Hanafi pun mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu. Dan orang yang punya 50 juta belum termasuk orang yang dikatakan mampu. Artinya belum disebut kaya. Ya mungkin mampunya mampu, cuman belum kaya, maka belum wajib. Taib. Apalagi akikah. Akikah ini juga hukumnya adalah sunnah. Akikah itu kesunahan yang dibebankan kepada siapa, Pak? Orang tuanya. Nah, ini beberapa orang salah. Dan selalu
ketika musim kurban pasti ada yang nanya, Ustadz kalau belum akikah boleh kurban apa enggak? Ustadz lebih baik mana dulu, akikah apa kurban dulu? Ya kamu kalau akikah aja, nggak usah pas mau kurban gitu loh. Kenapa kok selalu kepikiran akikah pas mau kurban gitu? Ya itu selalu seperti itu gitu ya. Nah, tapi ya nggak apa-apa, karena akikah itu aslinya adalah beban buat orang tuanya. Kalau orang tuanya memang sudah melepaskan kesunahan itu, sebenarnya anak nggak terlalu penting-penting amat untuk kemudian akikah. Tapi kalaupun mau mengakikahkan diri sendiri, dalam sebagian madhab Syafi'i itu masih bisa dikerjakan, mengakikahkan diri sendiri. Tapi jumhur ulama mengatakan sudah tidak ada kesunahan itu. Itu ibaratnya kayak mau sholat duha saya, atau mau sholat tahiyatul masjid saya, karena tadi habis masuk masjid tapi saya malah ngobrol, habis itu tiduran, habis itu cabut keluar, ingat-ingat di rumah, saya mau tahiyatul masjid, bisa nggak tahiyatul masjid di rumah? Ya nggak bisa, udah hilang momentumnya. Kalau mau tahiyatul masjid ya ke masjid lagi, ibaratnya begitu ya. Jadi sudah hilang momentumnya, maka sudah tidak disunahkan lagi untuk akikah. Tapi kalau saya tetap pengen nyembelih kambing, boleh nggak? Ya boleh, kambing-kambing situ kan gitu. Ngapain nggak boleh kan begitu. Tapi akikah atau bukan? Nah itulah yang tidak disebut sebagai akikah. Baik. Sampai di sini paham ya, Pak? Insya Allah. Infak itu, nah amal jariah itu yang mana? Amal itu artinya apa, Pak? Perbuatan. Amal tidak selalu ngeluarin duit. Bangun masjid maksudnya jadi kuliknya, jadi yang bagian tukang panggul segala macam, itu amal bukan? Amal. Amala ya'malu itu artinya melakukan perbuatan. Nah, amal jariah itu kan banyak. Ilmu, ngajar seperti ini, Pak. Itu amal jariah. Amal karena melakukan perbuatan. Apalagi punya anak yang soleh, mendidik anak biar jadi orang soleh, itu amal. Kemudian sodakotun jariyatun itu juga termasuk amal jariah. Jariah itu artinya apa? Mengalir. Nah, sodakoh jariah masuknya yang mana? Masuknya yang disebut sodakoh jariah yaitu wakaf. Wakaf itulah yang disebut sebagai sodakoh jariah. Nah, ini sama itu, dua hal yang sama. Udahlah langsung tanya jawab aja ya. Kayak tadi kan ukurannya emas ya. Ukurannya tak punya emas 80 gram, tapi kita punya rumah yang dulu beli murah ya, sekarang harganya 200 juta. Tapi pada saat Idul Adha kita emang tidak punya uang segitu, bahkan untuk beli satu kambing itu nggak ada. Walaupun kita punya rumah, itu dianggap tidak wajib. Baik. Jadi yang disebut kaya dalam mazhab Hanafi untuk menjadikan seseorang itu wajib kurban adalah punya nisab. Nisab itu apa saja? Banyak. Sebenarnya nisab itu banyak, Pak. Tapi nisab itu paling gampang kalau kita kan emas. Antara emas atau ternak. Ternak itu apa? Onta 5. Enggak punya. Kambing 40. Enggak punya juga. Sapi 30. Enggak punya juga. Berarti tidak bisa pakai nisab ternak berarti. Saya punyanya lele Ustaz 1000. Lele termasuk hewan yang wajib dizakati enggak? Enggak. Jadi hewan ternak itu hanya terbatas pada 3, kambing wa ashabihi, kambing, domba, bandot, apalah segala macam gitu. Sapi dan kerbau dan seterusnya, kemudian onta. Itu juga. Kalau nggak punya itu, ya nisab yang lain kali punya. Pertanian. Pertanian berapa kilo, Pak? 600 berapa ya? Satu wasak sekitar 700 kilo lah. 700 kilo gabah atau beras begitu. Itu disebut nisab. Tapi kalau nggak punya juga, ya kita punyanya uang. Ya uang harus minimal sampai 85 gram emas. Kalau nggak punya juga, tapi saya punya mobil, punya rumah, punya motor, punya segala macam. Cuman kalau uang cashnya paling 20 juta. Emas juga, ya yang dipakai istri doang 5 gram misalnya. Berarti punya nisab nggak? Nisab di uang nggak ada, nisab perdagangan juga bukan pedagang, nisab peternakan nggak ada, nisab pertanian tidak punya sawah. Apalagi, Pak? Rikas ma'din apalagi nggak ada lagi kan? Nah, maka kalau tidak punya nisab tidak disebut sebagai kaya, yang artinya tidak diwajibkan zakat, berarti juga tidak diwajibkan kurban. Meskipun punya villa 3 biji di
puncak. Misalnya. Tapi masa iya punya villa 3 biji di puncak kok duitnya cuma 10 juta di rekening, kan nggak mungkin kan Pak ya? Kan gitu. Tapi ada nggak zakat villa? Orang punya 20 villa, nggak usah villa deh. Orang punya kontrakan 50 pintu. Satu pintunya 1,5 juta per bulan. Udah berapa itu Pak sebulan? Wajib zakat kontrakan nggak Pak? Nggak ada wajib zakat kontrakan, nggak ada. Loh tapi kan dia kaya. Ya kaya kontrakan, tapi kontrakan nggak wajib zakat. Kecuali kontrakannya menghasilkan punya uang, ya kenanya di zakat uang. Berapa misalnya 50, berarti 75 juta per bulan. Nah ini kan 2 bulan aja udah 150 juta, udah nisab 2 kali. Kan begitu. Wajib nggak dia bayar zakat? Belum tentu Pak. Ternyata istrinya 4. Istrinya 4, anaknya masing-masing 5. Nah, anaknya 20 Pak. Istrinya 4, masing-masing per bulan harus dikasih 15 juta 15. 15 kali 4 berapa? 60 juta, sisa 15 juta per bulan Pak. Nah, listrik, air segala macam, udah sisanya 2 juta per bulan. Nah, kira-kira setahun nyampe nggak 85 juta? Nggak ada, ya nggak wajib zakat. Gitu. Jadi zakat itu hanya dari uang-uang tertentu toh. Hanya dari harta-harta tertentu. Nah, kalau dia tidak wajib zakat di salah satu zakat yang manapun, ya kalau zakat fitr sih nggak kehitung kaya, itu memang zakat badan bukan zakat harta. Kalau dia tidak terhitung sebagai orang yang wajib zakat dari golongan harta yang manapun, maka dia tidak wajib untuk bayar atau untuk berkurban dalam pandangan mazhab Hanafi. Bisa difahami Pak sampai di sini? Gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini sudah selesai ya, insyaallah. Infak adalah membelanjakan harta, ini umum sekali. Kemudian infak dibagi 2, di jalan Allah dan di jalan selain Allah. Kemudian di jalan Allah itu namanya sedekah. Sedekah dibagi 2, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Yang wajib salah satunya adalah zakat. Yang sunnah ya wakaf dan seterusnya. Nah, wakaf itu ada di posisi infak di jalan Allah yang hukumnya sunnah. Baik. Kemudian yang berikutnya, ini perbedaan, ini tidak usah zakat dan sedekah, kita zakat dan wakaf saja. Sedekah dengan wakaf, perbedaannya apa? Antara sedekah biasa yang umum dengan wakaf. Memang wakaf termasuk sedekah, tetapi kita kalau nyebut sedekah itu biasanya yang umum sekali, yang ke masjid, ke yatim dan seterusnya. Apa bedanya? Pertama, secara hukum wakaf dan sedekah itu sama-sama hukumnya kecuali dinadarkan atau kecuali menjadi wasiat. Orang tua kita pas mau meninggal, saya wasiat dah pokoknya tanah itu saya wakafkan untuk masjid, dibikin masjid atau menjadi milik masjid, terserah nanti masjid butuhnya apa, butuh parkiran jadiin parkiran, butuh toilet jadiin toilet, butuh sebagai toko jadiin toko, terserah pokoknya itu menjadi asetnya masjid, terserah mau dibangun apa misalnya. Maka anak-anaknya jadi wajib untuk mewakafkan tanah itu berdasarkan wasiat dari bapak. Nah, sedekah pun demikian. Kemudian kepemilikan, kalau wakaf itu menjadi miliknya Allah, tapi kalau sedekah menjadi milik personal. Misalnya begini Pak, ada seorang ustadz guru ngaji TPA. Dia orang misalnya ngajarnya di sini, tapi kebetulan orang Cakung sana Pak. Orang Cakung sana, dia tiap hari ke sini naik busway, kan kasihan Mbak ya. Akhirnya, saya punya motor itu agak bagus sih, meskipun sudah tahun tua, Supra tahun 2005 gitu misalnya, tapi masih bagus kok, nggak ngebul kan gitu Mbak ya. Pokoknya semuanya masih rapi. Saya sedekahkan buat kamu. Kalau saya sedekahkan buat kamu, artinya motor itu milik dia. Jadi boleh dia kok kemudian, wah lumayan dapat motor 2005, saya jual harganya masih 5 juta plus saya punya uang 3 juta, saya jual aja motor itu, saya tombokin, saya dapat motor yang lebih bagus. Itu terserah dia, karena motornya sudah menjadi milik dia kalau namanya sedekah. Tapi kalau ini saya wakafkan, kamu nadirnya silahkan kamu yang pakai. Maka kalau diwakafkan itu motor tapi penggunaannya dia yang boleh pakai,
maka motor itu statusnya milik siapa, Pak? Milik dia atau milik Allah? Milik Allah. Maka berhak nggak dia menjual? Tidak berhak. Dia hanya berhak pakai, nggak boleh untuk menjual. Nah, bedanya seperti itu. Ya, yang bisa jadi kan, wah takutnya dijual sama dia, udahlah wakafin aja lah biar nggak dijual sama dia. Kan gitu ya. Nah, tapi kalau mau memberikan manfaat yang mungkin betul gitu ya, ya udah nih buat kamu aja. Kebetulan ada bapak-bapak yang lain lagi ngasih motor juga tahun 2005 juga sama. Wah, lumayan nih, motor dua jelek-jelek. Daripada dua-dua dipakai kan nggak mungkin, Pak ya. Mending dua-duanya dijual, saya ganti motor yang lebih bagus. Pas datang kok lain motornya. Yang ngasih Supra kok lain, yang ngasih Vega kok lain juga. Kemarin yang dikasih Vega, kemarin yang dikasih Supra, kok sekarang jadi Vario. Iya, dua-duanya saya jual, saya ganti yang lebih bagus. Emang agak kurang ajar, Pak ya, agak tahu diri gitu. Ya cuman nggak apa-apa, karena sudah dihibahkan, dikasihkan. Nah, itu namanya sedekah. Kemudian statusnya, kalau wakaf karena itu milik Allah, maka tidak boleh dijual. Mentok tukar guling, mentok. Ya, karena kadang tanah itu kena gusuran mall kah, kena gusuran tol kah, jalan kah, taman kah, apapun itu, ya kan mau nggak mau, karena pemerintahan itu sudah. Nah, mentok ditukar guling, ya sudah, tolong carikan di area yang tidak jauh dari situ, mungkin dengan luas tanah ya 2 kali lipat lah minimal, plus dibangunin ini. Nah, biasanya gitu, Pak. Nah, itu lumayan itu, yang kena gusuran seperti itu kok tanah wakaf biasanya tiba-tiba jadi 2 kali lipat luasnya, bangunannya juga baru, lebih bagus lagi. Biasanya begitu. Tapi kalau sedekah ya boleh dijual, terserah dia. Dan untuk wakaf itu temponya adalah selama masih dimanfaatkan, maka orang yang menyerahkan masih disebut sebagai wakif. Ini motor wakifnya siapa? Oh, si fulan. Selama motor itu masih ada, maka si fulan masih berstatus sebagai wakif. Tapi kalau sedekah itu status orang memberikan sedekah ya pas ngasih toh. Setelah ngasih ya sudah hilang. Artinya sudah berpindah ke pemilikan, ya sudah selesai. Kita sebagai pemberi sudah tidak punya hak apapun atas motor tersebut. Nah, itu perbedaan antara wakaf dan sedekah. Baik. Kemudian yang berikutnya. Oke. Al-waqfu. Nah, kita baru masuk wakaf itu apa sih? Wakaf itu secara bahasa artinya al-habsu yang artinya menahan, atau al-man'u yang artinya mencegah dari dijual dan seterusnya, atau as-sukunu yang artinya diam, berhenti, tidak berubah. Tidak kemudian sedekah motor tiba-tiba jadi duit, atau sedekah duit tiba-tiba jadi motor dan seterusnya. Wakaf itu artinya ya tetap seperti itu. Maka pengertian secara istilahnya yang disebut wakaf adalah habsu malin yumkinu lintifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi, yaitu menahan harta untuk disedekahkan tapi ditahan dengan memanfaatkan barang tersebut tetapi barangnya tetap masih ada. Jadi mensedekahkan sesuatu barang yang tidak dijual, tidak digadaikan, ya, tidak dikasihkan ke orang, tetapi bisa dimanfaatkan, dan cara pemanfaatannya bukan dikonsumsi. Makanya Pak, wakaf beras boleh nggak Pak? Bisa nggak Pak wakaf beras? Nggak bisa. Kenapa? Karena cara pemanfaatan beras dimakan. Wakaf makanan nggak bisa. Wakaf deterjen tidak bisa. Tapi kalau wakaf tanah bisa. Wakaf mobil bisa. Bisa keluar manfaat itu mobil meskipun mobilnya masih dalam bentuk mobil, tidak harus dijual itu mobil. Biqat'i tasarrufi fi raqabatihi, dengan tidak memperbolehkan untuk mentasarrufkan barangnya. Barangnya nggak boleh dijual, nggak boleh digadaikan, nggak boleh dikasih ke orang, nggak bisa diwariskan. Ya barangnya tetap harus menjadi milik Allah. Yang boleh dimanfaatkan orang, yang boleh dimiliki oleh orang adalah manfaatnya. Oke. Ala masrafin mubahin maujudin, ya, untuk kepentingan yang hukumnya mubah. Jadi syarat wakaf itu adalah pemanfaatannya harus mubah. Tidak boleh kalau pemanfaatannya kok haram, Pak. Ini saya punya rumah kebetulan nggak terlalu kepake, saya wakafkan deh. Buat apa? Buat dugem. Nah, itu infak di jalan setan.
Tapi tidak harus yang sunnah. Oh ini tanah saya wakafkan untuk masjid, itu kan untuk ibadah. Untuk kuburan, itu untuk ibadah. Tapi kalau saya wakafkan untuk ya siapa aja deh mau bikin acara silahkan di sini. Acara apa? Ya acara yang boleh-boleh lah. Walimahan boleh, sunatan boleh, maulidan boleh, tahlilan boleh, terserah lah. Pokoknya yang sunnah-sunnah. Kumpulan keluarga juga boleh. Atau mungkin rapat RT, rapat RW silakan di sini. Main futsal, main apa badminton misalnya, oke di sini. Itu kan tasarruf yang badminton ibadah bukan, Mbak? Bukan. Futsal? Bukan. Tapi boleh nggak wakaf untuk hal itu? Boleh, asalkan ada manfaatnya. Nah, makanya wakaf ya sesuatu yang menghasilkan uang untuk ngasih orang miskin, untuk ngasih makan orang miskin, itu boleh enggak? Bukan boleh lagi, utama itu. Ngasih makan itu luar biasa. Tadi saya katakan, orang tidak ada masjid yang proper, yang bagus, orang masih bisa sholat, Pak. Tapi kalau nggak ada makanan, orang bisa hidup nggak? Nggak bisa hidup. Ini makanya dalam level tertentu makanan jauh lebih penting untuk kita pikirkan dibandingkan tempat sholat. Nah ini kadang kalau mau renovasi itu Pak, masjid itu, nah ini saya suka agak mengkritik. Beberapa orang itu sangat semangat renovasi masjid ketika dia jadi DKM, ketua DKM. Wah tapi kan ini masjid, bukan untuk saya, ini untuk masjid gitu. Tapi ada fungsinya enggak itu, ada manfaatnya enggak? Kadang enggak bikin menara yang tinggi, buat apa? Ya biar kelihatan sangar, ini kan Islam gini. Itu bukan karena Islam dia melakukan hal itu, tapi bisa jadi karena kebetulan dia DKM-nya supaya dipandang sangar itu DKM. Karena bisa jadi ketika dia sudah nggak jadi DKM, melihat DKM berikutnya melakukan hal yang serupa dengan dia, wah mubazir harusnya kan nggak buat begitu, gitu Pak. Jadi dia melakukan hal-hal yang seperti itu supaya dilihat saya itu DKM yang sukses. Kadang seperti itu. Ini makanya kita harus sering-sering untuk mereview niat kita. Kita melakukan ini itu lillahi ta'ala, atau supaya saya keceluk, atau supaya saya itu terkenal sebagai orang yang begini, begitu dan seterusnya. Meskipun secara nominal mungkin kita nggak dapat. Orang kalau sudah kontrakan sudah 10 Pak, sudah 20 pintu, ngapain lagi nyari duit? Nyari apa? Biasanya nyari pride, nyari nama biasanya. Nah ini juga bahaya, ini juga tidak benar. Itu juga salah niat yang seperti itu Pak. Jadi makanya di dalam mengelola masjid itu penting sekali untuk mengikhlaskan hati. Jadi insya Allah di sini semuanya ikhlas. Insya Allah di sini DKM-nya itu orang-orang yang memang tulus memakmurkan masjid. Ngaji dibikin ramai banget, saya lihat itu ngaji ramai sekali Pak. Banyak sekali ngaji, entah paham entah nggak paham, pokoknya ada lah gitu kan ya. Nah, ini luar biasa. Nah, semoga semua yang ngurusin masjid ini diurusin hidupnya sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimudahkan, diikhlaskan semuanya. Baik. Oke. Lanjut lagi, Pak. Hukum wakaf. Ulama sepakat hukum wakaf adalah sunnah. Sepakat, nggak ada satupun yang mengatakan wajib, tidak ada satupun yang mengatakan tidak sunnah. Sunnah. Tapi bisa menjadi wajib jika dinazarkan atau diwasiatkan. Nah, itu hukum awalnya. Kemudian yang berikutnya, wakaf memiliki beberapa rukun. Pertama, pewakaf. Ya, pewakaf itu apa? Orang yang mewakafkan. Atau wakif, ya kalau bahasa Arabnya. Syaratnya apa? Pertama, tidak dipaksa. Ya harus dari kemauan dia sendiri. Yang kedua, harus ahlut tabarru'. Ahlut tabarru' itu apa? Orang yang sudah baligh minimal, berakal, dan juga Rosyid itu artinya dia memang sudah bisa mentasarrufkan harta dengan baik. Dan yang ketiga, yang keempat adalah bukan muflis. Muflis itu apa? Muflis itu bangkrut. Misalnya dia punya utang 10 miliar, hartanya cuma 5 miliar Pak. Berarti dia dinyatakan bangkrut, maka dia nggak boleh membelanjakan hartanya sendiri. Kenapa? Karena dia harus bayar utang dulu. Sehingga orang kalau lagi bangkrut kok mau sodakoh, mau wakaf itu nggak boleh Pak. Kenapa? Wakaf hukumnya sunnah. Bayar utang hukumnya harusnya dikasih ke orang yang berhak dulu dong. Ya tapi dia nggak sholat. Ya apapun itu, dia nggak sholat pun tetap harus dikembalikan hartanya. Boleh nggak kita nyolong dari orang yang nggak sholat? Itu tetap nggak boleh, tetap dosa Pak. Kalau nyolong dari Pak Haji,
Boleh. Kalau Pak Haji mah insya Allah ikhlas gitu Pak. Ini ada juga nih dulu cerita di kampung saya itu orang-orang bandel Pak. Ya bandel maksudnya bandel lucu lah, bandel kecil. Dia mondok di pesantren kiainya. Nah di pesantren itu ada kolam ikan. Dia mancingin ikan punya kiainya. Nah, terus kan nakal Pak ya. Terus ditanya, kok kamu mancingin ikan kiainya, itu dosa, itu bukan hak kamu, gini-gini, itu nggak boleh. Jawaban dia apa? Lalu ilmunya saja yang lebih mahal dibandingkan harta ini dibagikan kepada kita cuma-cuma, apalagi cuma ikan gitu Pak. Pinter juga itu kan gitu. Cuman ya tetap salah kan gitu Pak ya. Itu cuman pembenaran. Jadi harus ahlu tabarru, artinya bukan muflis, bukan orang yang sedang dihajar. Hajar itu ya gara-gara bangkrut dia sudah tidak boleh melakukan transaksi lagi. Kemudian yang berikutnya harus ada yang diwakafkan. Apa? Pertama, harus sebuah benda, tidak boleh manfaat. Artinya begini, oh saya lagi nyewa rumah itu kontrak 10 tahun. Kebetulan saya pakai cuma setahun doang, sisa 9 tahun saya nggak kepake lagi. Silahkan kalau mau dipakai sebagai rumah tahfidz 9 tahun sisa itu. Silahkan pakai saja. Saya wakafkan sisanya itu buat rumah tahfidz misalnya. Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Boleh, tapi disebut wakaf nggak? Bukan wakaf. Kenapa? Karena yang diwakafkan, yang diberikan itu adalah sebuah kemanfaatannya, bukan bendanya. Tapi ya boleh, masuknya ke sedekah biasa. Baik. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya adalah harus barangnya tertentu dan dimiliki oleh dia. Nah, ini penting nih, dimiliki oleh dia sendiri. Nggak boleh kita mewakafkan milik orang lain. Punya tetangga motor, wah bagus nih, wakafinnya. Nggak bisa Pak. Tapi ini bukan berarti tidak terjadi loh Pak. Sering terjadi ini. Kapan? Biasanya pas bagi waris. Pas bagi waris nih Pak, tanah 1000, anaknya 5, berarti kan masing-masing 200. Abang yang paling gede bilang, semuanya dipotong 50 untuk wakaf. Dan dia, kamu bang kalau wakaf aja, tapi pakai tanah sendiri, nggak usah pakai tanah orang lain. Meskipun adik, tanah orang lain bukan. Nah, sering seperti itu. Tanpa persetujuan, tanpa ini pokoknya langsung potong. Kalau nggak mau, gini, kamu nggak bakti ya sama orang tua. Biasanya gitu Pak. Nah, ini maka hati-hati. Apalagi kok masih ada anak kecil. Kalau masih ada anak yatim, maka tidak boleh mewakafkan meskipun anak kecil itu mengizinkan. Kenapa? Karena dia belum baligh. Tadi pewakaf harus seorang yang sudah baligh. Kadang orang mau berwakaf, bagus, betul. Tapi suka pakai tanah orang, nggak bisa. Bang, kalau mau wakaf berapa sih wakafnya? 250 meter. Ya silahkan, bagus itu Bang. Tapi dari tanah abang aja, kan abang dapat 200 meter tuh. Wakafin aja semuanya. Bukan, maksudnya semuanya bareng. Ya nggak harus, kan wakaf wajib nggak? Enggak kan ya, kalau abang mau silahkan. Kalau yang lain nggak mau, ya nggak usah dipaksa. Tapi sering, tapi kan ini kebaikan. Iya, kebaikan wakaf itu baik. Tapi maksa orang lain wakaf baik nggak? Wakaf pakai tanah tetangga baik nggak? Kan enggak bisa Pak. Nah, kadang suka nggak kerasa di sini. Terang aja dia bilang wakaf Pak, kaya, sedangkan adik-adiknya masih miskin. Kadang suka seperti itu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, wakaf itu harus selamanya. Artinya, saya punya tanah itu saya wakafkan ke masjid selamanya. Tidak boleh saya wakafkan ke masjid sampai saya meninggal. Kalau habis saya meninggal, maka balikin lagi ke keluarga saya. Boleh nggak Pak seperti itu? Ya boleh sih, tapi namanya bukan wakaf. Minjemin, berpahala nggak? Ya berpahala tentunya. Tapi tidak sampai disebut sebagai wakaf. Nah, jadi harus selamanya. Kecuali madhab Maliki mengatakan boleh wakaf kok sementara, itu boleh. Artinya ya kita sama-sama mengatakan boleh sebenarnya. Orang kalau mau itu tanah pakai aja selama saya masih hidup, pakai buat masjid. Itu semua ulama mengatakan boleh yang seperti itu. Tapi jumhur ulama mengatakan itu bukan wakaf, sedangkan madhab Maliki mengategorikan itu sebagai wakaf. Baik. Kemudian yang berikutnya, harus ada manfaatnya. Harus ada manfaatnya. Kemudian yang berikutnya, manfaatnya pun itu harus sesuatu yang minimal mubah. Tidak boleh manfaatnya kok haram. Kemudian barangnya tetap.
Wakaf tanah, ya tanahnya tetap di situ, nggak boleh kok berpindah-pindah. Wakaf mobil, ya mobilnya kalau awalnya kijang ya terakhir nanti ya jadi kijang tetap, nggak boleh berubah-ubah. Nah, maka boleh nggak wakaf uang, Pak? Wakaf uang tuh boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena cara memanfaatkannya dengan biasanya dibelanjakan kan, Pak ya. Nah, tapi ini nggak dibelanjain deh. Misalnya begini, Pak. Oke, kalau saya wakaf dong, nih saya ngasih duit 10 juta terserah mau dipakai buat apa di masjid. Itu wakaf bukan? Bukan, itu sedekah biasa. Gitu ya. Tapi kalau misalnya gini, saya punya duit 1 miliar. Silahkan nih diurus ya masjid ya, 1 miliar saya ini. Terus buat apa ini? Jangan dibeliin apapun, tapi silahkan diinvestasikan sehingga keuntungan tiap tahunnya itulah yang dipakai untuk keperluan masjid. 1 miliarnya tetap ada. Entah itu nanti dimudorobahkan, entah itu dibelikan saham atau apa dan seterusnya. Tetapi pokoknya uang itu 1 miliar itu harus tetap ada. Sekapan-kapan mau ditarik ada. Yang dimanfaatkan adalah hasil dari 100 miliar atau 1 miliar itu. Berarti kan barangnya tetap, Pak. Uangnya itu tetap. Disebut wakaf atau tidak? Nah, dalam jumhur ulama tidak disebut wakaf. Kenapa? Karena uang itu ketika kita serahkan, misalnya untuk dimudorobahkan, ya kan sama orang yang memudorobahkan dibelanjakan, Pak. Oke, nilai 1 miliarnya tetap ada, tetapi kan sudah uangnya udah berubah. Pas awal kita serahkan 100 ribuan semuanya, pas ditarik mungkin habis kontrak selama 2 tahun, balik jadi 50 ribuan semuanya, tapi nilainya 1 miliar. Dalam mazhab jumhur ulama, oh ini bukan wakaf. Tapi dalam mazhab Hanafi disebut wakaf. Kenapa? Karena yang saya wakafkan bukan bentuk fisik uangnya, tetapi nominalnya. Dan nominalnya tetap. Sehingga mungkin, Pak, wakaf orang berwakaf itu modelnya begini. Ini 1 miliar, saya kasih ke masjid, buat apa? Kalau ada orang mau ngutang, daripada ke pinjol, daripada ke bank, daripada ke mana-mana, udah pinjam saja ke masjid. Tentu harus dicari siapa ini dan seterusnya. Pinjam ke masjid, cuma-cuma balikin yang penting. Ini kan bermanfaat nggak, Pak? Bisa manfaat. Uangnya habis nggak? Enggak habis, tetap ada. Meskipun sekarang lagi di tangan siapa, yang ini tangan siapa, 10 juta di tangan siapa dan seterusnya. Itu wakaf uang. Dalam pandangan mazhab jumhur ulama tidak disebut wakaf, tapi dalam mazhab Hanafi disebut wakaf. Ini kalau nggak salah di Indonesia itu ada yang namanya dana abadi. Di situ LPDP, beasiswa itu dari situ. Besarannya berapa triliun gitu, Pak. Dan itu tidak pernah berkurang karena selalu diinvestasikan. Dari hasil investasi itulah kemudian beasiswa dipakai apa segala macam, itu banyak sekali hasilnya. Nah, tapi meskipun investasinya masih belum syar'i ya, tapi itulah contoh wakaf uang itu yang real itu seperti itu. Bayangkan umat Islam punya 1000 triliun gitu. Wakaf uang dengan hasil tiap tahunnya misalnya 10% saja. Berapa persen tuh? Berapa tuh, Pak? 100 triliun per tahun. Bayangkan 100 triliun bisa buat apa saja itu, Pak. Itu wakaf uang. Tapi di dalam mazhab Hanafi, jumhur ulama tidak disebut wakaf. Ya, tapi manfaat. Maka jumhur ulama mengatakan untuk saat ini, jumhur ulama kontemporer mengatakan wakaf uang itu sah. Karena secara praktek betul manfaatnya tetap bisa dirasakan, nominalnya tetap ada meskipun uangnya berubah-ubah, secara fisik berubah-ubah. Uang bukan tentang fisik, uang tentang nilainya. Nah ini, baik. Kemudian yang berikutnya harus barangnya halal. Kemudian yang berikutnya keperuntukan. Ketika wakaf harus ada keperuntukannya. Boleh keperuntukannya itu umum, boleh keperuntukannya itu terbatas. Oh, saya harus buat masjid. Oke. Atau harus buat pesantren. Bisa. Harus buat pesantren tahfidz. Oh, berarti nggak boleh untuk yang selain tahfidz. Oh, ini rumah saya wakafkan khusus untuk anak cucu saya. Wakaf bukan? Wakaf, Pak. Artinya anak cucunya nggak boleh mewarisi, nggak boleh ngejual, nggak boleh ngegadekin. Tapi yang boleh memanfaatkan cuman anak keturunannya saja. Makanya kalau di Padang itu, Pak, ada yang namanya pusaka tinggi, kok hanya diberikan ke cewek, itu aslinya wakaf itu, Pak. Kalau dalam pandangan syar'i itu, kalau wakaf maka tidak melanggar syariat itu.
Wakaf tapi nadirnya cewek begitu. Oke. Kemudian apa lagi? Boleh ditentukan oleh pewakifnya, terserah. Karena hukumnya sunnah. Kemudian yang terakhir adalah sighah. Ada ijabnya, nggak harus ada qabulnya. Jadi asalkan tanah ini saya wakafkan, meskipun nggak ada yang dengar Pak, sendirian jadi itu Pak. Asalkan sudah terucap. Nggak harus ada yang masalah nadirnya mana? Nanti dicari gampang. Tapi begitu ngomong maka sudah sah. Masalah nadir, masalah apa itu nanti. Harus ada nadir. Nadir itu bisa dirinya, bisa orang lain, bisa anaknya, bisa terserah. Nah, tapi sighahnya adalah yang penting ngomong, saya mewakafkan tanah ini maka sudah jadi. Nggak harus ada oke, saya terima. Emang yang terima siapa? Kan gitu. Nggak perlu qabul, cukup ijab. Baik. Allahu a'lam bishawab. Ini adalah rukun-rukun wakaf ya. Semoga bisa difahami dan semoga bisa dipraktekkan Pak ya. Ya meskipun belum bisa, minimal kita punya angan-angan semoga suatu saat kita bisa melakukan wakaf. Baik. Sudah Isya ini Pak? Ya, sudah Isya. Gimana? Tanya ini karena sering jadi perdebatan. Wakaf itu kan indikatornya ada yang bersifat tetap. Ada orang wakaf berupa AC. Ini contoh, tapi ini sering jadi masalah. AC itu kan punya limit. Ya. Kalau dia out of date, dia rusak 5 tahun, udah nggak mungkin pakai lagi AC. Pertanyaannya, ini AC kan berarti harus dilepas diganti apa? Barang yang bekasnya ini apakah bisa dimanfaatkan untuk yang lain? Kalau ditaruh jogrok AC, kalau sini ada 10-20 AC, taruh di mana? Ya. Maksudnya begini, barang ini bisa nggak diganti dimanfaatkan untuk yang lain? Dijual Segala macam itu. Seperti apa? Baik. Ada yang berkata nggak boleh. Baik. Oke. Ini kan masalah. Jadi wakaf itu tidak selalu selama-lamanya. Zaman dulu ada yang wakaf kuda Pak. Kuda udah lebih ketahuan lagi bakalan mati Pak. Nah terus kalau kuda buat apa wakafnya? Tidak mungkin untuk disembelih. Kuda buat ditunggangin. Nah ditunggangin kan ada masanya. Nanti dia tua. Kalau sudah tua udah nggak bisa lari. Malah justru yang ada ngasih makan mulu tapi manfaatnya udah nggak ada. Gimana Pak? Model wakaf yang ada masa habisnya seperti itu, maka ketika barangnya sudah tidak bermanfaat, hak kepemilikan kembali kepada wakif. Iya, Ke wakif. Nah, pas ke wakif, terus gimana? Ya terserah wakif. Mau diambil terus disembelih dimakan sendiri kalau kuda ya, monggo silahkan. Atau udahlah jual aja nggak apa-apa. Ntar buat beli ya kuda-kuda yang kecil baru gitu. Misalnya saya tambahin lagi misalnya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka diserahkan kepada nadir yang punya hak. Silahkan. Apalagi kok biasanya kalau wakaf AC kayak gini Pak, itu nggak sendirian, keroyokan biasanya Pak. Ya kan, butuh AC, silahkan donasikan kan gitu. Jadi duit itu sebenarnya mau wakaf tapi patungan, wakaf patungan. Nah, itu gimana kalau sudah nggak ketahuan siapa yang wakaf dan seterusnya? Ya sudah nadirnya yang punya ke istihad untuk diapain ini. Kalau masih bisa manfaat, untuk AC ruangan sebesar ini sudah tidak efektif, kita bisa kasihkan ke masjid lain, boleh. Atau mungkin ini masjid lain pun udah nggak ada yang mau, ini udah jadi agak bangke. Tetap sih izin wakif. Kalau bisa, kalau ada, kalau bisa dideteksi siapanya, dan kalau bisa, kalau ada. Tapi kalau sudah meninggal atau ini patungannya banyak orang ya sudah, nadirnya saja yang sudah mengeksekusi. Langsung, udah ada manfaat ini. Malah kalau masih dipasang AC-nya boros, dingin enggak. Ini kan madorot, membengkak jadi sininya. Ya sudah, ganti. Nah terus kasihan dong pewakifnya jadi berhenti pahalanya. Ya makanya kalau wakaf jangan AC, tanah Pak. Kan gitu. Kalau mau wakafnya nggak berhenti, jangan wakaf AC. Cari wakaf yang memang tidak akan berhenti. Kalau model AC, mobil, motor dan seterusnya, ya pasti akan ada masanya. Wakaf ambulan pakai kijang tahun 76 misalnya. Itu kan digas kenceng mobilnya yang mati, nggak digas kenceng pasiennya yang mati. Kan tinggal pilih yang mana. Ya udah nggak bisa yang dipakai yang seperti itu. Kembali kepada wakif. Nah, kalau yang gede-gede, tapi kalau yang kecil-kecil ini udah langsung kepada
nadirnya saja. Nadirnya siapa? Ya kalau masjid biasanya DKM kan. DKM kan berganti, ya udah DKM itulah yang punya keputusan jual-jual, rongsokin, kasih masjid sebelah, gitu Taib. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Tuh cukup ya Pak ya, karena sudah masuk waktu sholat isya. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat, semoga bisa difahami, semoga kita bisa mengamalkan dan mendapatkan pahala jariah yang meskipun kitanya sudah nggak ada, tapi amalannya, pahalanya tetap mengalir di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.